Penyalahgunaan wewenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Dengan saya Mar'atus Solihah, saya Sri Widarti. saya Ayu Putriwandira. Saya Johija. Video ini berisi paparan materi mengenai penyalahgunaan wewenang sebagai bentuk tindak pidana korupsi untuk memenuhi tugas pendidikan anti korupsi dengan dosen pengampu Taufik MH. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi pertama dari penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi, di mana materi pertamanya adalah pengertian dari penyalahgunaan wewenang itu sendiri. Jadi, penyalahgunaan wewenang yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang terjadi ketika seseorang memiliki jabatan atau kekuasaan itu menggunakan kewewenangannya tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Wewenang yang seharusnya digunakan untuk melayani kepentingan masyarakat justru dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau pihak tertentu, sehingga hal ini merugikan negara dan juga masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, setiap pejabat itu diberikan kewenangan tertentu untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Namun, ketika kewenangan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti memperkaya diri sendiri, memberikan keuntungan kepada kerabat-kerabatnya, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang ini termaksud perbuatan yang berbahaya karena tidak hanya menyebabkan kerugian bagi negara tetapi juga menyebabkan kerugian kepada para masyarakat. Kemudian materi selanjutnya adalah bagaimana sih dasar hukum dari penyalahgunaan wewenang ini. Penyalahgunaan wewenang itu sebagai tindak pidana korupsi diatur dari pasal ketiga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal tersebut itu menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, ataupun suatu korporasi menyalahgunakan kewewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hal ini bagi pelakunya dapat mendapatkan dapat dipidana. Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang melanggar aturan secara langsung, tetapi juga mencakup penggunaan jabatan yang menyimpang dari tujuan sebenarnya. Selanjutnya, kita pahami terkait unsur-unsur penyalahgunaan wewenang. Agar suatu perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang, terdapat beberapa unsur yang harus kita pahami, yakni yang pertama, adanya kewenangan atau jabatan. Pelaku harus memiliki jabatan, kedudukan, atau kewenangan tertentu yang diperoleh secara sah. Kewenangan tersebut dapat berasal dari jabatan di pemerintah, lembaga, negara, maupun institut publik lainnya. Yang kedua adalah penyalahgunaan kewenangan. Pelaku menggunakan kewenangan yang dimilikinya secara tidak semestinya, penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan dari awal. Selanjutnya yang ketiga, bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Tindakan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan tertentu, baik dari segi keuntungan materi maupun non-materi. Yang keempat, yakni menimbulkan kerugian negara. Akibat dari tindak tersebut menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya, kita harus juga memahami terkait bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang ini sendiri. Penyalahgunaan wewenang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain yang pertama adalah nepotisme dalam pengangkatan jabatan. Seorang pejabat mengangkat anggota keluarga atau kerabatnya ke posisi tertentu tanpa mempertimbangkan kompetensi yang dimilikinya. Yang kedua, penyalahgunaan anggaran, yang dimana pejabat menggunakan dana negara untuk kepentingan pribadi seperti perjalanan pribadi yang dibiayai oleh anggaran pemerintah.
Yang ketiga adalah manipulasi pengadaan barang dan jasa. Pejabat mengatur proses tender agar dimenangkan oleh perusahaan tertentu yang memiliki hubungan pribadi dengan dirinya sendiri. Yang keempat adalah pemberian izin yang tidak sesuai prosedur. Pejabat memberikan izin usaha atau proyek kepada pihak tertentu tanpa memenuhi syarat yang berlaku. Yang kelima, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Kendaraan dinas, rumah dinas, atau fasilitas pemerintah lainnya yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak berhubungan dengan tugas atau jabatan itu sendiri. Jadi hal tersebut merupakan bentuk dari penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang dapat terjadi karena berbagai faktor, baik yang berasal dari individu maupun lingkungan di sekitarnya. Faktor yang pertama adalah lemahnya integritas moral, kurangnya kejujuran dan tanggung jawab menyebabkan seseorang lebih mudah tergoda untuk menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua adalah kurangnya pengawasan. Pengawasan yang lemah membuka peluang bagi pejabat untuk melakukan penyimpangan tanpa terdeteksi. Faktor yang ketiga adalah budaya korupsi. Lingkungan yang menganggap praktik korupsi sebagai hal biasa dapat mendorong seseorang melakukan tindak serupa. Yang keempat adalah rendahnya transparansi. Kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan memudahkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Yang terakhir adalah faktor ekonomi dan keserakahan. Keinginan untuk memperoleh kekayaan atau keuntungan secara cepat sering terjadi pendorong untuk terjadinya korupsi. Selanjutnya kita akan membahas dampak penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang menimbulkan berbagai dampak negatif bagi negara dan masyarakat. Dampak yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat menjadi berkurang atau hilang. Dampak yang kedua adalah menurunnya kepercayaan masyarakat. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga publik karena menganggap pejabat tidak menjalankan tugas dengan baik. Dampak yang ketiga adalah terhambatnya penyalahgunaan. Anggaran yang disalahgunakan menyebabkan berbagai program pembangunan tidak berjalan secara optimal. Dampak yang keempat adalah ketidakadilan sosial. Masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari kebijakan pemerintah menjadi dirugikan akibat tindakan pejabat yang mementingkan kepentingan pribadinya sendiri. Yang terakhir, dampak menurunnya kualitas pelayanan publik. Penyalahgunaan wewenang dapat menyebabkan pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak efektif dan tidak profesional. Selanjutnya, kita akan membahas upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, diperlukan berbagai langkah yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Yang pertama, memperkuat sistem pengawasan. Pengawasan internal maupun eksternal harus dilakukan secara ketat dan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan transparansi. Selalu proses pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Yang ketiga, penegakan hukum yang tegas. Pelaku penyalahgunaan wewenang harus diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar menimbulkan efek jera. Yang keempat, pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan. Yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
melalui berbagai mekanisme pengaduan dan kontrol sosial. Dapat kita simpulkan bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang terjadi ketika seseorang menggunakan jabatan atau kewenangannya untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun pihak tertentu, sehingga merugikan negara. Nepotisme, manipulasi, penggandaan barang dan jasa, serta pemberian izin yang tidak sesuai dengan prosedur, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pencegahan penyalahgunaan wewenang harus dilakukan melalui pengawasan yang kuat, transparansi, pendidikan anti korupsi, serta penegakan hukum yang tegas agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.